Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Ibhaj, penjelasan 40 hadis seputar akidah dan manhaj yang sudah kita baca sebelumnya. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada hadis nomor berapa? 18. Baik. Setelah libur berapa bulan? Hampir 3 bulan lebih ya. Berarti sekarang hadis nomor 18. Baik. Bab wajib bersabar terhadap pemimpin yang zalim. Sebelumnya kita telah membaca pembahasan pada hadis 17, kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin dalam kebaikan. Kemudian dikuatkan lagi pada bab ini adalah tentang kewajiban bersabar terhadap pemimpin yang zalim. Dan pada bab ini kita bawakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di athara wa umuran tunkirunaha. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Qala addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna ba'di athara. Sesungguhnya kalian akan menjumpai setelahku nanti, ba'di, ay setelah meninggalnya Nabi. Kapan? Setelah meninggalnya Nabi. Apa yang akan dijumpai? Athara, yaitu pemimpin yang mementingkan urusannya sendiri, pemimpin yang zalim. Wa umur tunkirunaha, dan kalian akan menjumpai perkara-perkara yang kalian tidak suka, perkara-perkara yang kalian akan ingkari, ai kemungkaran-kemungkaran. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Qala addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqahum. Rasulullah memberikan wasiat, memberikan jalan keluar menghadapi pemimpin yang zalim, pemimpin yang lebih mengutamakan urusannya daripada urusan rakyatnya. Kata Nabi, addu ilaihim haqqahum, tunaikanlah kepada mereka hak mereka, tunaikan haknya. Wasallallahu haqqahum, dan mintalah hak kalian kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, fasbiru hatta talqauni al-hawd. Sabarlah kalian sampai menjumpai aku di telaga Haud. Ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kabar dari Nabi akan terjadinya kezaliman, akan terjadinya dan munculnya pemimpin yang khianat, tidak menunaikan amanah. Maka hadis-hadis yang seperti ini harus terus diulang-ulang. Mungkin kita sudah pernah mendengar, kita pernah menghafal, kita pernah mempelajarinya, tetapi harus tetap diulang-ulang. Karena berapa banyak orang hafal, tetapi ketika terjadi fitnah,
ketika menghadapi realita adanya pemimpin yang zalim, hilang semua hafalannya, hilang semuanya. Kenapa? Karena dia terbawa arus fitnah, terbawa oleh provokasi. Maka harus terus diingat wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Kemudian faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama, hadis ini adalah prinsip manhaj Ahlussunnah dalam bab muamalah dengan pemimpin muslim yang zalim. Kita akan jumpai hadis ini dibawakan oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah. Kita akan menjumpai hadis ini dalam kitab-kitab hadis, dalam Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, dalam Sahih Muslim, berkaitan dengan imarah, kepemimpinan dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk prinsip ahli sunnah. Sehingga kita melihat perbedaan ahli sunnah ketika terjadinya yang fitnah pemimpin-pemimpin yang zalim. Ahli sunnah mengikuti wasiat Nabi. Ahli sunnah dia teguh, dia tegar untuk mengikuti wasiat Nabi, meskipun kebanyakan orang mereka menyimpang, kebanyakan orang mereka mencela ahli sunnah. Berbeda dengan ahlul bidah, orang pengikut hawa nafsu. Mereka akan mengikuti kebanyakan orang, mereka akan mengikuti hawa nafsunya, mereka akan menuntut ya dengan cara yang tidak syar'i. Mereka akan melakukan pemberontakan. Padahal Nabi mengatakan isbiru hatta talqawni alal haud. Kata Nabi, addu haqqahum ay addu ilaihim haqqahum wasallallahu haqqahum. Ini prinsip ahli sunnah yang harus dipegang, harus dijaga, jangan sampai goyah. Karena hidup kita di zaman fitnah, kita jauh dari zaman Nabi SAW. Kemudian yang kedua, pentingnya menyebarkan dan mengajarkan hadis seperti ini. Karena banyak dari umat ini yang belum paham tentang petunjuk Nabi SAW dalam menghadapi pemimpin yang zalim. Ya, bahkan orang yang dikatakan sebagai alim sekalipun belum tentu dia paham. Bahkan orang yang memiliki sederet gelar akademis sekalipun belum tentu dia paham. Dan ini disinggung oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah dalam Al-Usul As-Sittah. Berapa banyak orang yang mengaku sebagai alim, mengaku sebagai cendekiawan, tapi ketika terjadinya fitnah-fitnah ini, kemudian hadis berkaitan dengan sam wa ta'ah, mereka tidak memahaminya. Bagaimana lagi dengan orang-orang awam? Maka ini harus terus dipelajari, diajarkan dan disebarkan. Ada pun orang lain, mereka setuju atau tidak, mereka ridha apa tidak, mereka mendukung apa tidak dengan hadis-hadis yang kita sampaikan, maka itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Kemudian yang ketiga, metode beragama yang diajarkan Nabi SAW telah sempurna, mencakup akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, juga hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sempurna. Agama ini sempurna, telah mengajarkan, mensyariatkan dari berbagai sisi, antara hubungan hamba dengan Allah Taala, hubungan hamba dengan manusia, hubungan hamba dengan alam ini, bahkan dengan alam selain alam manusia. Bagaimana manusia dengan hewan, bagaimana manusia dengan alam bumi ini, bagaimana manusia bahkan dengan bangsa jin, diajarkan dalam syariat ini. Apalagi berkaitan dengan muamalah rakyat dengan pemimpinnya. Maka mencukupkan dengan ajaran Nabi SAW akan membawa kebaikan lagi keberkahan. Sehingga para ulama mengatakan, tidak ada pemberontakan itu akan menghasilkan kebaikan dan keberkahan. Tidak ada celaan kepada pemimpin kecuali pasti akan mendatangkan keburukan dan akibat yang buruk serta hukuman dari Allah Taala. Karena keberkahan itu mengikuti ajaran Nabi, keberkahan itu mengikuti syariat Nabi.
keberkahan. Berapa banyak mereka yang mengatakan kami sukses, bisa menggulingkan, bisa merevolusi, bisa mengganti pemimpin. Tetapi apa hasilnya? Apakah berkah? Tidak berkah. Apakah mendatangkan yang lebih baik? Tidak juga. Maka ini yang paling penting, keberkahan. Keberkahan. Kemudian yang keempat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Nabi telah mengkabarkan bahwa para pemimpin yang datang setelahnya akan ada yang berbuat zalim dan melakukan banyak kemungkaran. Meski demikian, Nabi SAW tetap perintahkan kita untuk menunaikan hak para pemimpin dan perintahkan kita meminta hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi tidak mengizinkan untuk mengambil hak kita dengan memerangi pemimpin, serta tidak boleh menahan hak pemimpin yang harus ditunaikan kepada mereka. Perintah Nabi, kita bersabar. Perintah Nabi, tunaikan hak pemimpin. Perintah Nabi, minta hak kita kepada Allah. Ini jalan keluar. Artinya, kalau kaum muslimin faham tentang hadis ini, kezaliman yang terjadi pada pemimpin, hak-hak rakyat yang dirampas oleh pemimpin, maka yang pertama dia bersabar. Yang kedua dia tetap mendengar dan patuh dalam kebaikan dan tidak memberontak. Kemudian yang ketiga, dia minta kepada Allah haknya, kembali bertaubat, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, menjaga ibadahnya, memperbaiki muamalahnya dengan manusia. Kalau ini dimulai oleh rakyat, oleh setiap kaum muslimin, setiap muslim, dia memperbaiki dirinya, dia bertaubat kepada Allah, dia menjaga hubungannya dengan Allah, dia perbaiki muamalahnya, maka keberkahan, kemudian keadilan akan diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kezaliman dilawan dengan kezaliman, keburukan dilawan dengan keburukan, kejahatan dilawan dengan kejahatan. Akibatnya menghasilkan kejahatan yang lebih jahat, keburukan yang lebih buruk. Ini hasilnya. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah berkata, wa amma qawlu ba'din nas as-sufaha'i annahu la yajibu 'alaina ta'atu wulati al-umur illa idha istaqamu istiqamah tamatan, hadha khata' wa hadha ghalat. Hadha laysa min asy-syar'i fi syai' bal hadha min madhhab al-khawarij. Syekh Muhammad menegaskan, ada ucapan sebagian orang dungu, sufaha itu dungu. Ada ucapan sebagian orang dulu bahwa tidak wajib bagi kita mentaati ulatil umur, pemimpin, kecuali jika mereka para pemimpin benar-benar istiqomah dengan sempurna berlaku adil. Ini adalah ucapan salah dan keliru. Ini bukan dari ajaran agama sedikit pun. Bahkan ini adalah mazhabnya Khawarij. Jelas. Karena Nabi perintahkan sabar, Nabi perintahkan tunaikan hak pemimpin, Nabi perintahkan dengar dan patuh dalam kebaikan. Kemudian dituduh bahwa ini menjilat, ini cari muka, dituduh bahwa kita membela kezaliman. Tidak demikian. Kemudian mereka katakan istiqamah, kalau pemimpinnya adil baru kita taat, kalau tidak adil ya tidak. Tidak benar. Ini ucapan orang-orang dungu, bahkan ini mazhabnya Khawarij. Jangankan orang yang adil, jangankan orang yang istiqamah, sekelasnya Utsman bin Affan, khalifah yang jelas dijamin surga, Ali bin Abi Thalib yang jelas dijamin surga, itu saja masih diberontak oleh Khawarij. Apalagi pemimpin-pemimpin setelahnya, apalagi pemimpin zaman ini. Maka hati-hati, karena ini syubhat. Ini syubhat di kalangan harakiyin, di kalangan orang-orang pergerakan Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir, dan orang-orang yang memiliki manhaj seperti manhaj mereka, para orang-orang pergerakan. Mereka mengatakan ayat dan hadis itu untuk para pemimpin yang adil, baru kita taat dan patuh. Kalau pemimpin zalim, maka tidak ada hak untuk dipatuhi. Itu ucapan mereka, bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Kemudian yang keenam, salafus salih radhiyallahu anhum
adalah teladan terbaik sepanjang sejarah. Nah, teladan terbaik bagi umat ini setelah Nabi adalah salafus saleh, di mana mereka yang mendapati pemimpin zalim tetap sabar dan bahkan sholat di belakang mereka berjamaah dengan pemimpin menjadi imam dalam sholat, dan para salafus saleh mereka sholat di belakang pemimpin tersebut. Ini pemimpin zalim. Para sahabat tabi'in mereka sholat di belakang pemimpin zalim, sebagaimana dilakukan Ibnu Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi, pemimpin yang sangat zalim, penguasa yang zalim. Tapi para sahabat Ibnu Umar, Anas bin Malik, para tabi'in mereka sholat di belakangnya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sholat di belakang Al-Walid bin Uqbah. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, sholat di belakang pemimpin yang zalim. Bagaimana kesabaran beliau, bagaimana Imam Ahmad ya, kesabaran beliau menghadapi para khalifah di zamannya yang berbuat zalim dengan memaksa rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Ini jelas bagaimana teladan kita salafus saleh. Kezaliman Al-Hajjaj bin Yusuf kalau ada di zaman ini, ya, jangankan Al-Hajjaj bin Yusuf, mereka pemimpin yang jauh lebih baik saja sudah dicela. Hajjaj bin Yusuf ini safan, haus darah, zalim. Tapi para sahabat tidak mengkafirkannya, bahkan sahabat sholat di belakangnya. Sehingga para ulama mengatakan, kalau para sahabat dalam urusan agama saja mereka masih mengakui Al-Hajjaj bin Yusuf sebagai imam dalam sholat, apalagi dalam urusan perkara kepemimpinan dunia yang berkaitan dengan mengurus rakyatnya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah berkata dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini, Nabi SAW mengabarkan dalam hadis Ibnu Mas'ud ini, Nabi mengkabarkan bahwa akan munculnya pemimpin yang merampas harta rakyatnya, mementingkan dirinya sendiri dan menahan hak rakyatnya. Tapi lihatlah apa yang diwasiatkan Nabi SAW. Jika menjumpai pemimpin yang demikian, janganlah kezaliman pemimpin menjadikan kalian menahan hak-hak mereka yang wajib kalian tunaikan, seperti mendengar dan taat, serta janganlah merebut kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, tapi mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah agar memberi hidayah kepada pemimpin sehingga ia menunaikan hak kalian. Inilah hikmah Nabi SAW perintahkan kita semua, karena beliau tahu bahwa jiwa manusia itu pelit dan tidak sabar terhadap orang yang merampas hak mereka. Tetapi Nabi SAW membimbing kita ke sesuatu yang lebih baik, yaitu menunaikan hak pemimpin, meminta hak kepada Allah dan tidak merebut kekuasaan mereka. Maka ini sebagai bukti atas kenabian Nabi kita Muhammad SAW, kenabian Rasulullah, karena beliau mengabarkan perkara yang nyata, yaitu terjadinya kezaliman pemimpin dan perampasan harta secara sejak lama. Kita mendapati adanya para pemimpin yang makan dengan boros dan hura-hura, merampas harta rakyat untuk kepentingan pribadi. Tapi ini semua tidaklah menjadi sebab kita boleh melepaskan ketaatan dan melawan pemimpin. Tetapi kita harus tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kita dan menunaikan hak pemimpin yang menjadi kewajiban kita. Syekh Utsaimin menyatakan demikian. Kenapa? Karena banyak pemimpin yang zalim di zaman beliau. Beliau baru meninggal 2001. Beliau meninggal 2001. Syekh bin Baz 99, kemudian Syekh Al-Albani meninggal, kemudian Syekh Utsaimin 2001 disusul. Jadi beliau hidup di zaman pemimpin sudah banyak yang zalim zaman itu. Tahun itu pemimpin dunia, di antara pemimpin dunia, di Irak ada Saddam Hussein, di Libya ada Muammar Gaddafi, di Mesir ada Hosni Mubarak, di Syria ada Hafid Asad, bapaknya Bashar Asad. Kemudian di negeri kita ada pemimpin saat itu,
ya. Kemudian negeri-negeri yang lainnya, mereka hidup mendapati para pemimpin dunia, dan mereka tahu kondisi pemimpin-pemimpin tersebut, tapi mereka selalu mengingatkan untuk bersabar, untuk mentaati dalam kebaikan, untuk tidak memberontak, tidak menyebabkan fitnah, tumpahnya darah. Meskipun pemimpin zalim, meskipun pemimpin itu berbuat zalim. Kemudian yang kedelapan, hadis ini sebagai bantahan kepada kaum Khawarij dan Harakiyin. Ya, Harakiyin, mereka orang-orang pergerakan yang menyeru dan memprovokasi rakyat untuk memberontak kepada para pemimpin yang zalim dengan dalih menuntut keadilan dan jihad di jalan Allah. Ya, semua tuntutan Khawarij dan anak cucu Khawarij sampai hari ini ada tuntutan keadilan dan keadilan, atau dengan membawa syiar jihad di jalan Allah untuk memerangi pemimpin yang zalim. Demi Allah, ini adalah ajaran Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ini ajaran Abdullah bin Saba al-Yahudi, semoga Allah melaknatnya, yang pernah memprovokasi orang-orang yang lemah imannya untuk menuntut khalifah yang adil, Utsman bin Affan, dan memberontaknya sampai terbunuh di tangan mereka. Pemberontakan pertama terjadi adalah pemberontakan dengan senjata di masa Utsman bin Affan. Pemberontakan pertama terjadi dengan senjata dipimpin oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi, orang munafik yang berpura-pura masuk Islam, kemudian menebarkan kebencian dan provokasi di tengah-tengah kaum muslimin yang lemah imannya dengan dalih menuntut keadilan kepada Utsman, yang akhirnya mereka membunuh Utsman. Adapun pemberontakan pertama terjadi di zaman Nabi adalah pemberontakan secara qauli, secara lisan. Ketika Dzul Khuwaisirah al-Munafiq memberontak di tengah-tengah pasukan Nabi SAW dengan ucapan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil." Wahai Muhammad, berbuat adil engkau dalam membagi ghanimah, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Ini pemberontakan dengan lisan, celaan kepada pemimpin, celaan kepada Rasulullah SAW di zaman beliau. Tapi pemberontakan dengan mengangkat senjata pertama di masa Utsman bin Affan yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba. Nah, terjadi sebelumnya pada masa Umar bin Khattab, tapi dilakukan bukan oleh orang yang mengatasnamakan sebagai Muslim, tetapi oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Tapi di awal pemberontakan dengan senjata ada di masa Utsman bin Affan, yaitu para pasukan Abdullah bin Saba al-Yahudi. Kemudian dilanjutkan pemberontakan selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib oleh kaum Khawarij al-Harurah dan sebagainya. Maka subhat yang dibawa oleh orang-orang Harakiyin, orang-orang Khawarij dari kalangan ikhwan muslimin Hizbut Tahrir dan yang semisalnya, mereka selalu menuntut keadilan atau menuntut tegaknya syariat, atau mereka mengatakan ini jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ini adalah warisan dari kaum Khawarij terdahulu. Kemudian yang kesembilan, ketika Nabi SAW wasiatkan untuk bersabar menghadapi pemimpin yang zalim, datanglah kaum Khawarij dan Harakiyin yang menyeru untuk keluar memberontak. Maka seruan siapakah yang lebih berhak untuk diikuti? Seruan siapa yang lebih berhak diikuti? Seruan Nabi, wasiat Nabi, atau seruan kaum Khawarij? Tentu wasiat Nabi SAW yang harus diikuti dan dipegang kuat. Nah, di zaman fitnah terjadinya pelecehan, pencemaran nama baik pemimpin, pemberontakan dengan lisan dan tangan. Kemudian kita bawakan wasiat Nabi, nasihat Nabi, jalan keluar dari Nabi, mereka pasti akan mencemooh kita dengan berbagai gelar dan lakop, dengan berbagai cemoohan, ejekan, dengan berbagai label, dicela sebagai ini, sebagai itu, sebagai ini, sebagai itu, dengan berbagai macam celaan. Padahal mereka tidak sadar yang mereka cela itu adalah hadis Nabi SAW, bukan ucapan kita. Hadis Nabi SAW,
hadis Nabi SAW. Itulah ketika seorang dari bab akidah dan bab keimanan dia tidak yakin 100% dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, maka dia pasti akan menentang. Terlebih sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Karena itu di antara konsekuensi kita bersyahadat bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah adalah at-tasdiq kulli ma akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi. Nah, kita percaya tidak kabar dari Nabi? Kita percaya, kita beriman tidak? Kita berserah diri tidak dengan kabar dari Nabi? Ini di zaman fitnah luar biasa. Luar biasa. Dahulu orang mendakwahkan tauhid dan sampai hari ini digelari dengan Wahabi. Kemudian orang yang mendakwahkan dan menyampaikan pentingnya mendengar dan patuh kepada pemimpin dan jangan memberontak digelari dengan sebagai Jamiyah atau Madkhaliyah. Ini gelar baru dinisbatkan kepada Imam Muhammad bin Aman Al-Jami, dan yang kedua dinisbatkan kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahumullah Jami. Kenapa kau dinisbatkan kepada Jami? Supaya tahu. Karena pada tahun 90 pada saat perang Teluk, Irak menyerang Kuwait dan ingin menguasai negeri Kuwait, maka disitulah Kuwait meminta bantuan kepada Saudi. Saudi lemah. Saudi pun meminta bantuan kepada Amerika. Atas apa? Atas fatwa dan rapat para ulama-ulama senior yang ada di Saudi, dipimpin oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Pemerintah Saudi ingin meminta bantuan kepada Amerika karena Amerika adalah tentara yang kuat saat itu. Kenapa? Kau Kuwait yang diserang Saudi yang minta bantuan? Nah, karena Irak Saddam Hussein, dia tidak hanya ingin menguasai negeri Kuwait, tapi dia ingin masuk ke negeri Saudi. Perbedaan. Maka para ulama yang ada di Saudi, ulama senior, kibar ulama, dipimpin oleh Syekh Ibn Baz, mereka mengadakan rapat. Dan rapat itu memutuskan hasil dari rapat bahwa boleh meminta bantuan dari negara kafir untuk menghalau para pemberontak Bukhor, orang-orang yang akan menyerbu negara-negara Islam, meskipun yang menyerbu dan menyerang tersebut adalah tentara-tentara Muslim. Dan ini difatwakan oleh para ulama kibar, Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, Syekh Shalih Fauzan yang ada di Hayat Kibar saat itu, para ulama yang ada di Hayat Kibar. Kemudian orang-orang Haraki, orang-orang Ikhwan Muslimin yang ada di Saudi, mereka karena semangatnya untuk melawan Amerika, mereka menentang. Bahkan mereka mencela penguasa dan ulama. Mereka mengatakan tidak boleh meminta bantuan orang-orang kafir, tidak boleh meminta bantuan Amerika. Akhirnya ulama dicela. Raja saat itu, Raja Fahad, ya, dan para hukumah pemerintah Saudi dicela oleh mereka. Orang-orang yang zahirnya salafi, tetapi mereka pemikiran dan ideologinya adalah Ikhwan Muslimin di Saudi saat itu. Kemudian akhirnya didatangkanlah pasukan Amerika untuk menjaga perbatasan Saudi dengan fatwa para ulama kibar. Dan termasuk Syekh Muhammad Aman Jami saat itu, beliau guru besar akidah di Jami Islamiyah dan guru di Masjid Nabawi. Beliau getol menyampaikan dalam kajian-kajian beliau supaya taatlah kepada pemimpin kalian, mendengarlah kalian kepada raja kalian, termasuk mendukung bahwa bolehnya meminta bantuan kepada Amerika untuk menjaga negeri Saudi dari pemberontakan Saddam Hussein dan pasukannya. Maka Syekh Muhammad Aman Jami yang termasuk getol saat itu, terjadilah
dalam majelisnya yang saat itu beliau sedang mengisi kajian, dan jamaah pada saat itu kebanyakan adalah dari orang-orang pergerakan. Kajiannya dibubarkan, kemudian beliau diserang, dipukulin, akhirnya diselamatkan, dibawa pergi oleh bagian takmir atau keamanan. Sehingga setiap orang yang mengajak, mendengar dan patuh kepada pemimpin saat itu dan sampai hari ini selalu disebut, oh ini kelompok Jahmi, ini kelompok Jahmi. Maksudnya adalah dinisbahkan kepada Syekh Muhammad Aman Jahmi. Kemudian juga Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali yang selalu mengajak, taatlah kepada pemimpin kalian, dengar dan patuh pemimpin kalian. Sehingga orang-orang di hari ini kita dituduh sebagai madkhali. Ya subhanallah. Nah, tokoh-tokoh Haroki yang ada di Saudi yang menentang keputusan ulama dan pemerintah Saudi tahun itu, diantaranya kalau pernah dengar Salman Auda, Dr. Salman Auda, Dr. Nasir Umar, ya. Kemudian dilanjutkan orang-orang yang ada di bawahnya seperti Haidar Qarni, ya. Kemudian Muhammad Al-Raifi, kemudian yang lain-lainnya, ya. Ini adalah gerombolan orang-orang Haroki Saudi yang ideologi mereka adalah ideologi Ikhwan Muslimin, sehingga mereka mencela Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dikatakan sebagai ulama haid dan nifas, tidak ngerti realita. Dan subhanallah, keputusan ulama saat itu keputusan yang tepat. Pasukan Amerika menjaga perbatasan, ya. Pasukan Amerika pun diturunkan untuk mengusir pemberontakan di Kuwait dan perbatasan Saudi. Alhamdulillah, Allah tolong dan Allah menangkan. Saudi tidak sampai dimasuki oleh pasukan Kuwait. Dan hikmahnya apa? Saat itu sebagian ulama mengatakan ini perlu ada namanya markas dakwah. Dibuatlah markas-markas dakwah untuk mendakwahi tentara Amerika. Dan akhirnya pun sebagian dari tentara itu melihat dan mendengarkan dakwah, mereka pun masuk Islam. Ini banyak faedahnya, dan negara Saudi akhirnya menjadi aman. Nah, ini perang Teluk saat itu. Perang Teluk saat itu yang akhirnya dari perang itu terbongkarlah hakikat manhaj orang-orang yang ada di Saudi saat itu. Sebagian mereka membangkang kepada negara Saudi dan kepada ulama. Akhirnya sudah ketahuan orang-orangnya. Yang sebelumnya tertutup, tidak nampak. Mohirnya Salafi, selalu membawa ucapan para ulama, ayat, hadis. Tapi ternyata setelah itu barulah terbongkar, sehingga sampai hari ini mereka, ya, sudah diketahui dari itu sampai hari ini mereka. Dan belum kita lihat ada yang mereka kembali dari manhaj ikhwan menjadi salafi lagi. Dan sampai hari ini. Dan berapa yang dipenjara akhirnya saat itu? Karena mereka, ya, selain mengobarkan untuk demonstran mendemo Raja Saudi saat itu, kemudian akhirnya mereka pun difatwakan oleh Syekh bin Baz untuk dipenjarakan. Karena ini akan membuat onar di kerajaan Saudi. Subhanallah, ketika para ulama yang mereka di atas manhaj yang hak, ya, kemudian bersatu dengan pemimpin, kemudian mereka, ya, benar-benar menyampaikan amanah, yang satu amanah sebagai pemimpin, yang satu amanah sebagai ulama, maka akan terjadi keberkahan, maka akan terjadi keamanan di negeri. Ini, ya, diantara sekilas berkaitan dengan fitnah saat itu. Kemudian hadis ini adalah mukjizat kenabian. Hadis ini adalah mukjizat kenabian karena terjadi apa yang beliau kabarkan, ada yang pemimpin yang zalim, sedangkan wasiat beliau tetap bersabar dan menunaikan hak mereka. Kita tidak mengatakan pemimpin ini maksum, tidak. Kita katakan dia zalim, pemimpin zalim, ya, yang tidak menunaikan hak rakyat berarti pemimpin zalim. Pemimpin yang tidak menegakkan syariat Allah dalam kepemimpinannya berarti dia zalim. Zalim. Tetapi wasiat Nabi supaya kita sabar, supaya kita tetap mendengar dan patuh dalam kebaikan.
Adapun kezaliman dia yang tidak berubah, maka tunggu hukumannya dari Allah, imma di dunia atau nanti di akhirat. Dia akan bertanggung jawab dari hadapan Allah. Jangan sampai dia berbuat zalim, kita pun berbuat zalim. Akhirnya kita sama-sama bertanggung jawab dari hadapan Allah. Cukup dia yang zalim, dia saja. Nah, kita sebagai rakyat taat dalam kebaikan, supaya kita ringan nanti bebannya dari hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian terakhir dari faedah hadis ini, berlaku sabar terhadap pemimpin yang zalim adalah sebab seorang dapat sampai ke telaga Nabi SAW dan meminumnya. Sebaliknya, orang yang memberontak kepada pemimpin yang zalim dikhawatirkan tertahan tidak sampai ke telaga Nabi SAW. Karena Nabi menyebutkan dalam hadisnya, ya, bahwa ada dari sebagian umat Nabi yang tertahan tidak bisa meminum dari telaga Haud. Siapa di antara mereka? Adalah kaum yang disampaikan oleh para ulama dalam tafsir hadisnya adalah kaum Khawarij, kaum Syiah dan yang lainnya. Sini dalam Futuhat disebutkan di antara firqah yang terhalang sampai ke telaga Haud Nabi SAW adalah Khawarij dan Syiah Rafidhah serta al-ahwa lainnya. Hal ini dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr dan Al-Imam Al-Qurtubi serta dalam Syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam Nawawi dan yang lainnya. Mereka menjelaskan bahwa di antara umat Nabi yang terhalang adalah mereka kaum Syiah Rafidhah, Khawarij dan para pengikut hawa nafsu. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-19, bab peringatan bahaya memberontak. Ini menguatkan kembali dari apa yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Peringatan bahaya memberontak. Hadis Ibn Abbas, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir, fa innahu man faraqa al-jama'ah shibran, famata illa mata mitatan jahiliyah." Nabi SAW mengatakan, siapa yang menjumpai dan siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak suka, sesuatu yang dia benci karena melanggar syariat, karena kezaliman, falyasbir alaih, maka bersabarlah menghadapinya. Sabar menghadapinya, kata Nabi. Nabi mengatakan falyasbir alaih, sabarlah. Nabi tidak mengatakan falyakhruj alaih, keluar dan berontaklah. Tidak ada. Tidak pernah Nabi menyebutkan demikian. Yang ada falyasbir alaih, maka sabarlah dia menghadapinya. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran, sesungguhnya siapa yang keluar dari jamaah, dari ketaatan kepada pemimpin, shibran, sejengkal saja, famata, kemudian dia mati, illa mata mitatan jahiliyah, niscaya matinya seperti bangkai jahiliyah. Kalau kita katakan, oh kasar sekali ngomongnya, di luar hadis Nabi. Nabi mengatakan, siapa yang tidak kenal Nabi, akhlak yang mulia, bahasa Nabi bahasa yang santun, tapi untuk mereka orang-orang yang layak dan berhak, maka Nabi pun sebutkan mata mitatan jahiliyah. Nabi dikatakan dalam hadisnya, ya, tidak suka melaknat, tidak mengatakan perkataan yang buruk, tapi Nabi mau melaknat orang-orang yang berhak dilaknat. Bukan berarti Nabi, ya, tidak sopan, tidak. Ada yang berhak dilaknat, maka dia laknat. Ada yang berhak dikatakan sebagai apa? Anjing-anjing neraka, yang Nabi katakan sebagai apa? Kilabu ahli nar. Coba kita mengatakan ini kaum Khawarij anjing-anjing neraka, orang tidak paham langsung. Bahasa Ustaz kok kasar sekali, bangkai jahiliyah, Ustaz kok kasar sekali. Lah, bawakan hadisnya, ini dulu hadisnya. Mau diterjemahin apa lagi? Mata mitatan jahiliyah, mayit mitatan jahiliyah, bangkai jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Faedah dari hadis ini ancaman, ya, ancaman bagi mereka yang memberontak, yang kemudian dia meninggal dunia. Faedah hadis ini pertama, hadis ini termasuk prinsip manhaj Ahlussunnah dalam bermuamalah dengan pemimpin Muslim yang zalim. Nabi SAW melarang untuk keluar dari ketaatannya. Bahkan Nabi perintahkan tetap sabar untuk mendengar dan mentaatinya dalam kebaikan. Falyasbir alaihi, sabar. Jadi kesabaran kita kepada pemimpin adalah ibadah. Sabar.
meskipun boleh ngelus dada, boleh ngelus dada, sabar Nabi, apa? Sabar. Ibadah yang agung adalah bersabar kepada pemimpin yang zalim. Yang kedua, ancaman yang keras dari Nabi SAW bagi para pemberontak dan pembangkang, karena perbuatan tersebut adalah dosa besar, dan jika meninggal belum bertobat maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Ini banyak bangkai-bangkai di zaman siapa? Di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena pada saat itu ribuan yang membangkang dan memberontak perangi oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelahnya, Nabi menyebutkan bangkai jahiliyah. Orang hari ini, para pemberontak, pemimpin, ketika meninggal disebut apa? Syahid. Ya Allah, syahid di jalan Allah. Sangit ini. Iya, karena apa? Lemparan bom molotov, karena tembakan. Syahid. Wah, mustahil. Ketiga, keluar dari ketaatan kepada pemimpin bisa terjadi dengan lisan. Artinya memberontak kepada pemimpin itu bisa saja dengan lisan, yaitu mencela dan memprovokasi rakyat. Tadi di zaman Nabi terjadi pemberontakan oleh Dzul Khuwaisir al-Munafik. Apa kata dia? I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Dia sudah mencela Nabi, menghina Nabi, menuduh Nabi. Sehingga sahabat ada yang mengatakan, ya Rasul, idzanli an adribul qa. Ya Rasulullah, izinkan aku penggal lehernya. Jangan kata Nabi, biarkan. Nanti akan keluar darinya orang-orang yang demikian. Orang yang mengikuti dia. Itulah kaum Khawarij. Dengan lisan dia mencela, dia memprovokasi rakyat, dia kompori rakyat itu. Juga bisa saja pemberontakan itu dengan hati, dengan tidak meyakini wajibnya baiat kepada pemimpin dan tidak wajib mentaatinya. Ini sebagian orang, iya pemimpin, tapi tidak wajib mendengar, wajib taat, tidak wajib kok. Dalam hatinya dia demikian. Ya, tidak mengakui bahwa presiden itu sebagai pemimpin yang sah, tidak mengakui bahwa presiden itu sebagai waliul amri. Kenapa? Satu, karena sakit hati. Ya, berarti apa? BSH, barisan sakit hati, karena kalah pemilihannya. Akhirnya apa? Oh, bukan pemimpin saya kok, saya nggak milih. La ilaha illallah. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Akhirnya tidak meyakini ini sebagai pemimpin. Ini banyak sekali, dan mereka ini berbahaya. Dohirnya mereka iya, tapi dalam hatinya tidak mengakui. Ketika nanti sudah ada kesempatan, apa mereka lakukan? Mereka akan memberontak dengan senjata. Mereka akan turun pemberontakan. Sehingga pemberontakan juga bisa dengan pemberontakan senjata. Lisan mencela, lisan menghina, lisan memprovokasi, hati mengingkari, hati tidak meyakini sebagai pemimpin yang sah. Ya, kemudian dengan apa? Senjata dia turun, atau dengan tangannya dia menulis. Dengan tangannya dia menulis, dia provokasi rakyat di mana-mana. Lisannya mungkin diam, tidak mencela dia, tapi tangannya selalu menghina pemimpin, selalu merendahkan pemimpin. Tangannya ya mudah sekali untuk menjelek-jelekkan pemimpin, baik dengan tulisannya atau dengan gambarnya. Ya, ini terjadi pada orang-orang yang terpapar pemikiran Khawarij di zaman ini. Kemudian yang keempat, Khawarij tidak harus mengangkat senjata dan memerangi pemimpin. Khawarij tidak harus mengangkat senjata dan memerangi pemimpin secara langsung. Sebagaimana disebutkan Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan, Mufti Saudi hari ini. Beliau mengatakan, madzhab Khawarij bermacam-macam. Ada yang dengan keyakinan saja meskipun tidak diucapkan, tadi tidak meyakini bahwa ini adalah presiden sebagai pemimpin yang sah, sebagai waliul amr. Jika seorang meyakini bahwa madzhab Khawarij adalah kelompok yang benar, maka dia adalah Khawarij meskipun tidak diucapkan.
Siapa yang setuju dengan mazhab Khawarij, siapa yang setuju dengan pemberontakan Khawarij, meskipun dia tidak ikut turun, berarti dia telah mengikuti mazhab Khawarij. Bisa juga dengan perkataan menyeru manusia untuk memberontak pemimpin, provokasi. Atau dengan mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan yang tidak sampai pada tingkat kesyirikan dan kufuran. Karena mazhab Khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian mereka mengkafirkan karena sebab maksiat, meskipun tanpa mengangkat senjata kepada pemimpin, maka mereka tetap dihukumi sebagai Khawarij. Jadi di negeri kita banyak Khawarij. Nah, banyak yang terpapar Khawarij. Ada yang sengaja membawa senjata, sudah jelas. Banyak kaum muslimin yang tahu itu Khawarij. Tapi ada yang dengan lisan, dia hanya mencela di medsos, jelas ini adalah mazhab Khawarij. Ada yang dia mengkafirkan karena tidak membaiat kepada amirnya, karena tidak mengikuti jamaahnya, maka dikatakan sebagai najis, murtad, kafir. Ini mazhab Khawarij, ya, ini mazhab Khawarij. Maka mereka tetap dihukumi sebagai Khawarij. Dan jika mereka mengangkat senjata, maka ini lebih berbahaya lagi. Ya, jika dia mengangkat senjata, berarti dia telah sempurna. Sempurna Khawarijnya, artinya apa? Mencakup semua tadi, lisannya, hatinya, anggota badannya. Kalau lisan saja sudah menyebabkan dia menjadi Khawarij, kalau hati saja sudah menyebabkan Khawarij, apalagi kalau dia sampai mengangkat senjata, berarti apa? Mengangkatnya senjata karena terdorong dengan keyakinan dan ucapannya. Syubhat di kalangan sebagian orang, Khawarij itu memberontak, sedangkan mereka tidak memberontak. Nggak ada yang bawa senjata turun. Iya, nggak bawa senjata, tapi lisan mereka lebih tajam dari senjata. Tulisan mereka lebih menghinakan. Tulisan mereka, ya, lebih berbahaya karena memprovokasi rakyat. Khawarij. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, sesungguhnya orang yang membolehkan keluar untuk memberontak pemimpin karena kemaksiatan adalah Khawarij. Pemimpin karena minum khamar diberontak, dicela, dihina, dimaki, kemudian ada yang turun memberontak. Pemimpin ketahuan berzina, kemudian diberontak. Atau pemimpin, ya, menyetujui adanya bank ribawi, kemudian diberontak. Ini adalah mazhab Khawarij. Syekh bin Baz katakan demikian. Sesungguhnya orang yang membolehkan keluar memberontak pemimpin karena kemaksiatan, ini adalah mazhab Khawarij. Ya, mazhab Khawarij. Kemudian, mana lebih berbahaya dan mana lebih besar dosanya? Maksiat apa bid'ah? Bid'ah. Baik, bid'ah mana? Bid'ah mukaffirah atau bid'ah mufassiqah yang lebih berat? Mukaffirah. Di zaman Imam Ahmad, para khalifah yang zalim saat itu bukan karena kezaliman maksiat duniawinya saja, tapi yang lebih berbahaya itu adalah kezaliman karena bid'ah mukaffirahnya yang mewajibkan manusia untuk meyakini dan mengatakan Al-Quran makhluk. Tetapi Imam Ahmad selalu mengatakan kepada murid-muridnya, isbir, undur ila ad-dima, perhatikan darah kaum muslimin, sabar, jangan berontak. Kemudian di kanan, Imam Abu Ja'far Al-Tahawi Al-Hanafi rahimahullah mengatakan, akidah ahli sunnah adalah akidah kami ahli sunnah adalah kami tidak boleh memberontak para pemimpin dan penguasa kami, meskipun mereka berbuat zalim. Tidak boleh mendoakan keburukan atas mereka dan tidak boleh berlepas diri dari ketaatan kepada mereka, karena kami yakin bahwa mentaati pemimpin selama mereka tidak perintahkan kemaksiatan adalah termasuk ketaatan kepada Allah yang hukumnya wajib, dan kami terus mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk mereka. Ini akidah ahli sunnah. Menjaga lisan, tidak mencela, tidak memberontak, tapi sebaliknya mendoakan kebaikan dan keselamatan. Karena ini ibadah, ini ibadah. Kemudian ketujuh, hikmah larangan memberontak kepada pemimpin yang zalim adalah seperti yang dinyatakan oleh Syekh bin Baz dalam kitabnya. Karena memberontak kepada penguasa menyebabkan kerusakan yang lebih besar dan merata di mana-mana, menghilangkan stabilitas keamanan, kesewenang-wenangan terhadap hak manusia,
tidak bisa menahan yang zalim, juga tidak mampu menolong yang terzalimi. Terjadi pertumpahan darah maksudnya, dan terjadi sabotase. Maka akibat yang ditimbulkan oleh pemberontakan sangat banyak dan berbahaya, sehingga Nabi SAW melarang hal itu, kecuali jika kaum muslimin melihat kekufuran yang nyata. Nih, kecuali ada kekufuran yang nyata, jelas-jelas pemimpin kafir dan memiliki hujah di sisi Allah kelak, maka tidak mengapa keluar memberontak kepada pemimpin yang kafir untuk menggantinya, dengan syarat, ya, kalau pemimpin muslim zalim tidak boleh diberontak, tetap harus sabar. Baik, kalau pemimpinnya sudah jatuh pada kafir dan kafirnya sudah disepakati oleh para ulama, bukan kafir menurut jamaahnya, bukan kafir menurut kelompoknya, bukan kafir menurut partainya saja, tapi ulama telah sepakat kafirnya pemimpin ini, maka boleh diberontak, tetapi dengan syarat. Syaratnya memiliki kemampuan untuk memberontak, memiliki kemampuan untuk mengganti pemimpin, menggulingkannya. Tapi jika tidak memiliki kemampuan, maka tidak boleh memberontak. Apa yang dimiliki oleh rakyat? Senjata apa? Pisau dapur, melawan tank-tank yang penguasa, melawan senjata yang penguasa, tidak bisa tahan. Dan ini yang dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika orang-orang meminta fatwa, Syekh izinkan kami berontak pada saat di Jazair tahun 90-an, ya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kalian hanya punya sekekin, kalian hanya punya pisau-pisau dapur, kalian mau melawan senjatanya penguasa. Maka syarat yang pertama, kalau pemimpin itu sudah dinyatakan disepakati para ulama sebagai kafir, ya, seperti di zaman itu pemimpin yang kafir dinyatakan para ulama adalah pemimpin zaman Hafid Asad, pemimpin Suriah, bapaknya Bashar Asad. Kemudian pemimpin dinyatakan kafir oleh ulama saat itu adalah Presiden Saddam Hussein. Kemudian pemimpin dinyatakan kafir para ulama adalah Muammar Gaddafi saat itu. Tiga pemimpin ini. Saddam Hussein karena dia punya keyakinan dalam partainya Hizbul Ba'athi. Kemudian Hafid Asad, presiden Suriah, karena keyakinannya adalah akidah Syiah Alawi. Ya. Kemudian presiden Libya Muammar Gaddafi saat itu adalah memiliki keyakinan dan ideologi bahwa ingkar sunnah, mengingkari hadis dan sunnah Nabi SAW. Sehingga ulama saat itu, ulama Salafi, mereka mengatakan mereka ini kafir. Tetapi tadi tidak boleh memberontak kecuali dengan memiliki syarat. Apa syaratnya? Sehingga saat itu mereka mendengar ulama, mendengar nasihat para ulama. Tidak ada zaman itu mereka memberontak. Tidak ada yang memberontak. Tidak ada yang memberontak Saddam, tidak ada yang memberontak Gaddafi, tidak ada yang memberontak. Karena mereka tahu ini penguasa-penguasa yang memiliki persenjataan luar biasa. Sedangkan rakyat tidak mampu. Ya, karena syarat pertama adalah memiliki kemampuan. Tapi jika tidak memiliki kemampuan, maka tidak boleh memberontak. Atau jika pemberontakannya menyebabkan kerusakan yang lebih besar, maka tidak boleh memberontak kepada pemimpin kafir tersebut, ya, demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Dia punya kemampuan. Tetapi kalau seandainya kemampuannya digunakan untuk memberontak akan menimbulkan mafsadah, kerusakan yang lebih besar, maka tidak boleh memberontak. Subhanallah. Para ulama ketika memberikan, ya, penjelasan, mereka tidak begitu saja, tapi dijelaskan dengan terperinci syaratnya, dhawabitnya, ketentuannya, ya, ketentuannya. Tapi lihat orang-orang Khawarij, kaum Haraki, zalim pemimpinnya, berontak. Pemimpinnya kafir sudah, kafir, berontak, tanpa melihat apa yang dimiliki dari kemampuan rakyat. Adakah senjata? Kalau mengguling, siapa yang akan menjadi pemimpin? Apakah lebih baik? Apakah lebih baik? Ini dinyatakan orang. Makanya ketika fitnah terjadi, di saat rakyat memberontak kepada Muammar Gaddafi yang ada di Libya, ulama nasihatkan jangan. Kalian tidak punya kemampuan. Tetap mereka memaksa untuk memberontak. Apa yang terjadi? Pemberontakan yang akhirnya dibantai oleh Muammar Gaddafi. Meskipun akhirnya Muammar Gaddafi tumbang, tapi apa? Keburukannya, kerusakannya lebih besar. Sampai hari ini meskipun sudah ada pemimpin yang baru, tetapi kerusakannya jauh lebih besar. Saat itu negara aman, meskipun pemimpinnya dinyatakan kafir oleh ulama, tapi aman. Orang-orang bisa sekolah, bisa kuliah, mereka listrik gratis, mereka mendapatkan
sumbangan dari pemerintah luar biasa. Mereka menikmati kenikmatan dunia saat itu. Sekarang keamanannya tidak ada, krismon di mana-mana. Sama yang terjadi dengan Syria. Ketika rakyat memberontak kepada Bashar al-Assad, anaknya Hafid Assad, yang dinyatakan kafir para ulama menyatakan jangan, ini fitnah, madorotnya lebih besar. Mereka tetap memaksa. Akhirnya benar, korban bukan hanya 1.000, 2.000, 10.000, korban sekian banyak. Darah kaum muslimin, rakyat yang tidak bersalah ikut dibantai, bangunan hancur, semua hancur. Ya, digulingkan akhirnya. Tayyib, sekarang adalah pemimpin yang baru, Ahmad Syaraf wafaqahullah, mudah-mudahan memberikan taufik kepadanya, menjadi pemimpin Suriah yang baru. Kemudian mereka kaum Haraki dengan bangganya mereka mengatakan, dulu kalian melarang, sekarang kalian mengatakan bahwa inilah pemimpin kalian, inilah pemimpin yang harus taat dan didengar. Begitu memang manhaj Ahlussunnah. Larangan memberontak karena mafsadanya lebih besar. Tapi ketika sudah ada pemimpin yang jadi dengan cara apapun yang tadi, caranya yang salah, tapi ketika sudah jadi pemimpin, maka tetap Ahlussunnah mengatakan itulah pemimpin yang sah, yang harus taati. Ini dinyatakan para ulama kita. Al-Imam Ahmad dalam Ushul Sunnah sudah katakan 1.200 tahun yang lalu. Para ulama-ulama yang lainnya dalam kitab-kitab akidah menyatakan demikian. Jadi cara-cara yang salah tidak dibenarkan. Tetapi ketika mereka menjadi pemimpin nantinya, ya sudah, berarti itulah pemimpin yang harus ditaati. Sama dengan sistem yang ada, pemilihan sistem yang ada tidak dibenarkan secara syar'i, karena kecurangan, karena kezaliman, karena tidak berhak, layak, dan sebagainya, tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Tapi ketika sudah ada terjadi, maka tidak ada pilihan kecuali kita mentaati. Tapi lihat kerugiannya luar biasa. Nah, para ulama kita ingin mengingatkan bahwa ya, pentingnya menjaga darah kaum muslimin dan negeri kaum muslimin supaya tidak memberontak. Kemudian Syekh mengatakan, Syekh bin Baz mengatakan tadi, jika pemberontakannya menyebabkan kerusakan yang lebih besar, maka tidak boleh memberontak kepada pemimpin kafir tersebut demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Maka wajib bersabar, mendengar dan taat dalam kebaikan, serta memberi nasihat kepada pemimpin yang zalim. Juga harus mendoakan kebaikan untuknya dan berusaha memperkecil keburukan dan memperbanyak kebaikan. Inilah jalan yang benar yang wajib ditempuh kaum muslimin karena ada kemaslahatan bagi mereka dan untuk menjaga keamanan serta keselamatan bagi kaum muslimin dari keburukan yang besar. Kita mohon kepada Allah agar semuanya diberikan taufik dan hidayahnya. Kemudian yang ke-8, kezaliman pemimpin hakikatnya adalah buah dari perbuatan rakyatnya, sebagaimana perkataan para ulama, a'malukum ummalukum kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin kalian adalah buah dari amalan kalian dan kalian akan dipimpin oleh orang yang seperti kalian. Ini harus menjadi cambuk bagi kita. A'malukum ummalukum, pemimpin kalian adalah buah dari amalan kalian. Kama takunu yuwalla alaikum, dan kalian akan dipimpin oleh orang seperti kalian. Dan Allah firmankan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu ya menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi sebelum kita menuntut pemimpin kita, tuntut diri kita. Kita menuntut keadilan, tuntut diri kita. Apa kita sudah berbuat adil? Kita menuntut hak. Apa kita sudah menunaikan hak? Ya. Yang ke-9, sikap rakyat yang baik adalah mentaati pemimpinnya dalam kebaikan dan terus memperbaiki diri serta bertaubat. Sebagian wasiat Imam Al-Hasan Al-Basri, imam dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah mengampunimu bahwa kezaliman para raja dan penguasa adalah hukuman balasan dari Allah, sedangkan hukuman Allah tidak bisa dihadapi dengan pedang, tetapi bisa dihilangkan dengan doa, taubat, kembali kepadanya dan berlepas diri dari dosa. Beliau Al-Hasan Al-Basri juga berkata, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mengangkat Al-Hajjaj bin Yusuf sebagai penguasa. Ini zamannya, ya, zaman tabi'in saat itu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mengangkat Al-Hajjaj bin Yusuf sebagai penguasa atas kalian, melainkan sebab
Tidaklah Allah mengangkat Al-Hajar sebagai penguasa atas kalian, melainkan sebagai hukuman balasan. Maka janganlah kalian menolak hukumannya dengan pedang, tetapi hadapilah oleh kalian dengan tenang dan merendahkan diri kepada Allah. Maka jalan selamat dari kezaliman pemimpin adalah dimulai dari individu masing-masing dengan bersungguh-sungguh dalam bertaubat, memperbaiki akidah dan ibadah, mentarbiyah diri dan keluarga di atas ajaran Islam yang sahih. Ini cara yang benar. Dimulai dari kita, keluarga kita, bagaimana akidah kita, ibadah kita, kemudian kita mentarbiyah keluarga kita. Syekh Abdul Malik yang terakhir, Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi hafizahullah, beliau berkata, wajib bagi rakyat untuk membaiat pemimpinnya, mendengar dan mentaatinya dalam kebaikan, tidak memberontak kepadanya, berusaha menjaga persatuan dan memberikan nasihat kepadanya, mencintai hidayah sampai kepadanya, tidak pelit dengan doa kebaikan untuknya, dan tidak memprovokasi umat untuk membencinya meskipun mereka zalim. Kapan kita berdoa untuk pemimpin kita? Doakan, ya Allah berilah hidayah pemimpin kami, ya Allah berilah taufik kepada pemimpin kami, ya Allah ringankan bebannya, ya Allah jadikan dia sebab kebaikan untuk negeri dan rakyat. Doakan, ya Allah jauhkan dari lingkungan orang-orang zalim, ya Allah jauhkan dari pertemanan orang-orang yang buruk. Doakan pemimpin. Doa kita untuk pemimpin kita bukan supaya doa kita didengar mereka, tidak, supaya doa kita didengar oleh Allah, supaya Allah merubah dan memberikan hidayah kepadanya. Ya, meskipun orang lain menuduh kita sebagai pencil, biarkan. Ini ibadah. Karena ciri dari ahli sunnah adalah dia mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, sedangkan ahlul bid'ah adalah mendoakan keburukan untuk pemimpinnya. Kalaupun kita berdoa kebaikan tidak dikabulkan oleh Allah, kita sudah beribadah. Doa beribadah, doa beribadah. Dan kalaupun pemimpin itu berubah karena sebab doa kaum muslimin, maka kebaikannya untuk kita semuanya. Tapi kalau doa keburukan untuk pemimpin kemudian diijabah oleh Allah dan pemimpin menjadi lebih buruk lagi, maka keburukannya juga akan menimpa kita sebagai rakyatnya. Maka ini yang perlu kita ingatkan kembali, bahwa ahli sunnah wal jamaah memiliki prinsip dalam beragama, prinsip dalam bermuamalah, prinsip bagaimana bersikap menghadapi para pemimpin yang zalim, bahkan pemimpin kafir sekalipun, supaya kita tidak mudah terkena syubhat dan fitnah orang-orang yang ingin membuat fitnah di tengah-tengah umat dan negeri ini. Cukup insyaallah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya di atas tauhid dan sunnah, dan mudah-mudahan Allah menjaga keamanan negeri kita, memberikan taufik kepada Allah, kepada para pemimpinnya, dan mudah-mudahan Allah menjaga seluruh negeri kaum muslimin. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita tutup insyaallah, kita lanjut di tahun depan ya. Insyaallah kita libur dulu, kita jumpa di tahun 2026 insyaallah. Cukup ya? Pertanyaannya bukan pada itu. Iya, tahun depan ya. Cukup. Insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.